Terdapat sebuah candi yang terletak di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Candi tersebut dinamakan Candi Sukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Aulia, NIM 19314141083 dari kelas 3C PGMI IAIN Surakarta. Di sini saya akan menceritakan beberapa hal terkait dengan salah satu peninggalan sejarah yang berada di Kabupaten Karanganyar, yaitu Candi Sukuh. Candi Sukuh merupakan candi bercorak Hindu pada zaman Kerajaan Majapahit. Candi Sukuh dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 tahun Saka. Lokasi Candi Sukuh terletak di lereng kaki Gunung Lawu pada ketinggian lebih kurang 1186 meter di atas permukaan laut. Candi ini berada di daerah pegunungan karena masyarakat pada waktu itu menganggap tempat tersebut aman untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman yang baru. Sejarah penemuan Candi Sukuh. Candi ini ditemukan oleh arkeolog pada masa Gubernur Raffles. Karena Raffles sendiri merupakan seorang sejarawan, maka beliau tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Candi Sukuh. Kemudian, hasil temuannya dimuat Raffles dalam buku tulisannya yang berjudul History of Java. Baru ketika masa pemerintahan Hindia Belanda, penggalian reruntuhan candi ini dilakukan oleh Dr. Van Vils pada tahun 1842 Masehi. Kemudian, pada tahun 1978 sampai 1982, candi ini dipugar karena dianggap sebagai warisan budaya nasional. Bentuk arsitektur Candi Sukuh memiliki ciri yang unik dan berbeda dengan candi-candi Hindu lainnya di Jawa. Bentuk candi ini adalah trapesium, sehingga mirip dengan candi peninggalan suku Maya, Meksiko. Bahan bangunan candi ini juga berbeda dengan candi-candi lainnya di Jawa Tengah. Hampir semua bangunan di Candi Sukuh menggunakan batu andesit merah. Karena Candi Sukuh ini berada di daerah pegunungan, maka bahan bangunan mengambil dari daerah tersebut. Candi Sukuh memiliki karakteristik bangunan yang hampir mirip dengan langgam-langgam yang ada di Jawa Timur, yaitu terdapat pelataran dan juga seperti berundak. Jika candi lain menyimbolkan Gunung Semeru, candi ini memiliki puncak piramida terpotong. Terdapat juga teras bertingkat dengan satu anak tangga di tengah, serta sejumlah monolit dan patung besar yang mengelilinginya. Berbeda dengan candi Hindu lainnya, Candi Sukuh tidak menghadap ke arah terbit matahari, melainkan ke arah barat. Candi Sukuh memiliki 3 teras, dan setiap teras memiliki keunikan yang berbeda. Memasuki teras pertama, yaitu terdapat gapura yang biasa disebut Gapura Paduraksa. Di lantai pertama terdapat relief atau arca seorang raksasa garang tetapi memakai mahkota dan berjenggot yang mungkin memiliki tujuan tertentu. Kemudian, di bagian kanan dan kirinya terdapat relief Garuda yang mencengkeram naga, yang menggambarkan betapa sulitnya di kehidupan ini untuk membebaskan mala atau dosa yang ada di diri kita atau seseorang. Memasuki pada teras kedua, terdapat relief pandai besi yang menggambarkan seorang empu yang menempa keris, di tengahnya ada Ganesha. Kemudian di belakangnya ada seorang yang membantu membangkitkan angin untuk bara api.
Memasuki teras ketiga yang semi sakral atau sebagai tempat peruatan. Masyarakat Hindu suku ini penganut Tantrayana, sehingga terdapat beberapa simbol yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut memalukan. Candi suku sering disebut sebagai candi ruwatan, yang ditunjukkan adanya relief Kidung Sudamala dan Garudea yang menggambarkan perjalanan manusia untuk pembersihan diri dengan cara ruwat. Cerita Sudamala terkait dengan cerita wayang. Dewi Durga dikutuk oleh suaminya yaitu Dewa Siwa sehingga menjadi raksasa perempuan yang harus tinggal di bumi. Diceritakan juga bahwa pada waktu itu ibu sambung Sahadewa yaitu Dewi Kunti bertemu dengan Dewi Durga terkait dengan adanya dua raksasa yaitu Kalantaka dan Kalanjaya yang ingin mengganggu dunia. Dewi Kunti merasa takut, kemudian meminta Dewi Durga untuk membunuh kedua raksasa ini. Dewi Durga kemudian bersedia, namun meminta syarat bahwa Sahadewa yang harus menjadi tumbalnya. Karena Sahadewa yang bisa merawat Dewi Durga untuk kembali menjadi seorang dewi. Kemudian Sahadewa akhirnya diikat di sebuah hutan yang bernama Sentra Gandamayit karena ancaman yang diberikan oleh Dewi Durga. Ketika hendak dimakan, kemudian Dewa Guru atau suami Durga datang dan masuk ke dalam tubuh Sahadewa. Dewi Durga menyadari bahwa yang ada di tubuh Sahadewa tersebut adalah suaminya. Akhirnya disitulah Dewi Durga berubah kembali menjadi Dewi Uma. Kemudian dua raksasa tersebut tidak jadi mati karena diruat kembali oleh Sahadewa sebagai makhluk semula. Karena kemampuan Sahadewa tersebut, maka dia diberi julukan atau gelar sebagai Sudamala, yaitu seorang anak yang mampu membebaskan mala atau dosa atau keburukan yang ada pada Dewi Durga. Sedangkan dalam cerita Ruwatan Garudea diceritakan bahwa terdapat pertarungan antara Dewi Kadru dengan Dewi Winata. Dalam cerita tersebut, Dewi Winata mengalami kekalahan dan menjadi budaknya para naga, yaitu anaknya Dewi Kadru. Dan dia bisa bebas jika dia mau memberikan air Amarta yang terletak di dasar laut. Garudea berusaha mencari air Amarta tersebut dan tidak pernah merasa putus asa. Akhirnya Garudea bisa mengalahkan Dewi Kadru dengan anaknya dan Dewi Winata lepas dari perbudakan. Nah, dari cerita Candi Suku ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa melalui reliefnya kita dapat mengenal kebaikan dan kejahatan. Jadi masyarakat pada waktu itu dalam menghadapi hal-hal yang tidak baik, mereka dapat melawannya dengan cara yang halus, sehingga disebut dengan ruwatan. Kemudian, nilai pendidikan apa yang dapat kita ambil dari cerita Candi Suku ini? Nilai pendidikan yang dapat kita ambil adalah nilai keteladanan. Hal ini terbukti dari seorang anak yang menghormati orang tuanya dengan cara mengeluarkan orang tuanya dari penderitaan. Hal ini terbukti dari cerita Ruwatan, Sudamala, dan Garudea. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, maka kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa hal terkait dengan Candi Suku. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.